perkuliahan ini menggunakan LMS Fkeep dan sudah mengupload absensi, kemudian materi identitas nasional, dan menganalisis video. It's not just Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda bagaimanapun di sana, bagaimanapun di sana. Mula warna adinda, adinda iman tidak darat, sama yang iman tidak darat, sama Dan video tentang penerimaan piagam oleh pemenang Olimpiade Tokyo dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 皆様、インドネシア国歌の演奏です。Setelah itu menganalisis berita yang berkaitan dengan identitas nasional. Pada bagian ini mahasiswa dengan melalui menggunakan mentimeter.com untuk mengetahui pendapat mereka tentang identitas nasional. Orang Biodata Warga Negara Indonesia ya. Jadi dari kumpulan jawaban ini 19 orang sudah menjawab. Oke, kita stop. Ada 20. Ada identitas pembeda negara. Ya, betul. Identitas nasional itu ya memang identitas. Nantinya kalian akan capaiannya itu mampu menjelaskan identitas nasional, kemudian sebagai determinan dalam pembangunan karakter bangsa. Ya. Kemudian materi atau hal yang akan dibahas yaitu tentang pengertian tadi, kemudian faktor apa yang membentuk identitas nasional, kemudian apa saja identitas nasional. Tadi sudah menjawab identitas adik-adik. Nah, ini secara umum menurut beberapa ahli di sini menurut identitas nasional adalah manifestasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam ciri khas. Ada yang jawab karakteristik lain dalam kehidupan. Jadi identitas nasional itu adalah ciri khas yang menjadi pembeda dengan bangsa lain. Identitas nasional itu adalah yang sama dengan tadi itu pengertian identitas nasional kalau atau berbanding dengan pihak yang lain, ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Nah, kemudian yang membentuk faktor apa yang bisa membentuk identitas nasional itu ada, atau faktor apa yang membentuk ciri-ciri khas itu yang ada karena sejarah, karena latar belakang proses misalnya menuju kemerdekaan itu senasib, sepenanggungan, kemudian bahasa, sehingga terbentuklah satu identitas nasional. Negara kita Indonesia memiliki beberapa identitas nasional. Bentar ya. Identitas nasional, yaitu pada saat mengalungkan medali itu, setelah mengalungkan medali itu, mereka menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih yang ketiga. Manfaatnya yang kita bisa lihat di situ, bisa memotivasi atlet-atlet lain dalam bidang olahraga apa saja agar bisa memenangkan dan mendapatkan medali di Olimpiade yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Dampak baiknya bisa mengharumkan nama Indonesia kalau dampak buruknya saya pikir tidak ada yang saya lihat, Ibu. Kalau yang ketiga, hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila itu terdapat di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini bisa kita lihat bahwa mereka berdua ini beda keyakinan atau beda agama, tapi mereka berdua yakin bahwa mereka berdua bisa memenangkan Olimpiade tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, beri aplaus dulu untuk Fahira sudah bisa mempresentasikan dari video. Jadi kita dua hal yang kita dapatkan dari penyampaiannya Fahira dan itu tepat bahwa sesuai dengan isi video tersebut di situ ada pengibaran bendera merah putih ketika dan lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan karena kemenangan yang diraih oleh Indonesia itu menunjukkan meskipun pertandingan itu ada di tingkat internasional atau di tingkat global tetapi tetap menunjukkan identitas. Situ ada bendera merah putih dan kemudian tadi ada nilai Pancasila di dalamnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau disebut berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak dapat dampak buruk dalam video tersebut.
Yang keempat, hubungan dengan salah satu nilai Pancasila yaitu pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik. Beri aplaus dulu untuk Nurhaliza atas presentasinya. Ya, juga Nurhaliza sudah mempresentasikan dan apa yang disampaikan itu sesuai dengan isi dari video tersebut atau yang ada dalam video tersebut sesuai dengan identitas nasional, yaitu ada pengibaran bendera merah putih tentu saja. Nah, ini juga berkaitan hampir sama dengan Pak Hira tadi. YouTube ini kan bukan hanya ditonton di Indonesia, tetapi juga sudah mengglobal lah YouTube ini. Kemudian YouTube ini kan bagian dari perkembangan globalisasi, perkembangan teknologi. Tetapi orang Indonesia bisa memanfaatkan atau dengan kreativitas bagaimana menggunakan teknologi ini dengan untuk memperkenalkan nilai-nilai identitas nasional. Nah, itu sudah dilakukan oleh Alfiref, mengibarkan bendera merah putih. Kemudian tadi juga disampaikan ada tampilan suku adat, baju adat, kemudian budaya-budaya, dan ada Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada mulai dari Kalimantan, lagu daerah Kalimantan sampai lagu daerah di Jawa. Itu ditampilkan dan itu menunjukkan perbedaan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi menunjukkan Indonesia itu memiliki persatuan dan kesatuan yang kuat seperti yang disampaikan oleh Nurhaliza, dan itu berhubungan dengan sila Tiga. sila ketiga. Iya, bagaimana penjelasannya tuh? Hubungannya dengan sila ketiga itu bagaimana? Coba dijelaskan. Karena ada di video tersebut menunjukkan bahwa persatuan Indonesia. Ya. Persatuan Indonesia ya. Ya. Ya, coba kita lihat. Mana nih? Oke, yang berhubungan dengan persatuan Indonesia. Jadi meskipun kita bangsa Indonesia ini memiliki satu identitas nasional, namun dengan beragam-ragam suku, adat, istiadat, kebudayaan, tetapi disatukan dengan semboyan itu Bhinneka Tunggal Ika yang ada dalam lambang negara Garuda Pancasila. Oke, terima kasih Nurhaliza atas presentasinya, baik sekali juga. Terima kasih banyak. Nah, selanjutnya mungkin ada yang sudah menganalisis berita. Kalau sudah ada, dipersilakan. Ya, Nur Fatia, silakan. Oh, Dikiawan, ayo. Nur Fatia dulu, Ibu. Dikiawan apa? Analisis apa? Berita, Ibu. Coba berita dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Bagian nomor 1, analisis dari berita tersebut. Nah, saya menganalisis dari berita tersebut, uraikan dari berita tersebut. Nah, saya menguraikan dari berita tersebut bahwa sayangnya generasi muda harapan bangsa yang masih sangat remaja sudah dapat melakukan tindakan yang dapat merusak bendera merah putih. Dalam artian tidak menghargai bendera yang kita banggakan, bendera merah putih. Ini pertama, Ibu. Yang kedua, hubungannya dengan identitas nasional. Saya rasa ada hubungannya karena berhubungan dengan bendera merah putih, bendera sang merah putih. Nah, yang ketiga, manfaat, dampak buruk dan dampak baiknya. Dampak buruknya pastinya sangat berdampak bagi generasi muda kita. Misalnya seperti mereka yang telah melakukannya, mereka masih sangat muda, masih sangat kecil, tapi mereka sudah berani melakukan tindakan seperti itu. Nah, dampak baiknya saya rasa tidak ada, Ibu, karena ini mencangkuk identitas negara, tidak menghargai atau tidak menghormati sang merah putih. Yang keempat, hubungannya dengan si Pancasila. Saya kurang yakin sih, tapi saya hubungkan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak ada kebijaksanaan dalam mengajarkan atau mendidik anak-anak tersebut. Sekian, Bu. Baik, bagi aplaus dulu untuk Dikiawan atas presentasinya. Ya, terima kasih Diki. Jadi apa yang disampaikan Diki itu juga sudah sesuai dengan makna atau isi dalam berita tersebut. Jadi berita tersebut itu salah satu contoh yang tidak menunjukkan sikap kecintaan terhadap tanah air atau nilai nasionalis, karena berani di usia yang masih milenial sudah berani untuk merusak salah satu identitas negara, yaitu bendera negara, bendera sang merah putih. Nah, itu tadi yang Ibu sampaikan, tantangan-tantangan itu salah satunya, itu akibat gaya hidup yang di bidang sosial, gaya hidup yang hedonis, atau mungkin sudah terpengaruh dengan budaya-budaya luar untuk bersikap, itu istilahnya yang coret-coret dinding sembarangan itu, vandalisme. Mungkin karena melihat contoh tersebut, dia berani untuk melakukan pengerusakan bendera merah putih itu. Nah, itu tidak sesuai dengan tidak ada nilai kebijaksanaan di dalamnya seperti yang dikatakan oleh Dikiawan. Ya, bisa jadi juga itu berkaitan dengan sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak menunjukkan kesopan santunan atau keadaban baik terhadap orang lain maupun terhadap simbol atau identitas negara. Nah, itu kita saja upacara menghormat pada bendera, apalagi itu tidak hormat saja kita ditegur oleh guru di sekolah, apalagi itu dirusak. Nah, terima kasih Diki atas presentasinya, sangat baik sekali. Selanjutnya, siapa tadi yang raise hand? Nur Fatia, silakan. Ya, Ibu. Ya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Fatia. Saya akan membacakan analisis tentang berita. Menurut saya dengan adanya berita tersebut sangat memprihatinkan soal negara, yang mana di dalam kasus ada pelajar yang merobek bendera, yang dimana kita tahu bendera tersebut adalah lambang negara Indonesia. Tetapi di sisi lain bahwa pelakunya itu yang masih di bawah umur dan belum bisa dikenakan tindakan hukum karena peraturan yang sudah diatur. Hanya saja mereka diberikan sanksi yang itu hubungannya dengan identitas negara adalah lambang negara, yaitu bendera. Dampaknya sangat buruk sebab berita tersebut sangat negatif dan bisa diikuti oleh pelajar-pelajar yang lainnya. Kalau manfaatnya, kita lebih menghargai lambang negara dan mengamalkan nilai-nilai lambang negara.
Baru selanjutnya yang menyangkut tentang Pancasila. Kalau menurut saya kasus tersebut sangat menyimpang dari sila-sila Pancasila yang ada. Baik, Ibu, itu yang saja saya sampaikan. Baik, terima kasih atas presentasinya. Berikan aplaus dulu untuk Nur Fathia. Ya, jadi tadi ada hal yang ditambahkan dari jawabannya Diki. Jadi dari berita tersebut itu kalau dilihat oleh pelajar lain atau generasi lain itu mereka bisa terinspirasi untuk melakukannya kembali itu. Jadi itu sangat salah satu dampak buruknya, itu contoh yang tidak baik. Nah, kemudian juga apa tadi? Berkaitan dengan identitas nasional, tentu itu adalah bendera Sang Saka Merah Putih, bagian dari identitas dan lambang negara Indonesia. Nah, seharusnya bendera atau identitas tersebut justru harus dijaga, dilindungi, bahkan negara luar bahkan ketika itu yang video Apriani menerima piala ketika dinyanyikan lagu Indonesia Raya, bahkan dari Cina dan Korea pun bersikap seperti ini, atau bersikap sigap ketika lihat bendera Indonesia naik, apalagi ini warga negara Indonesia sendiri. Nah, itu. Nah, kemudian itu berkaitan dengan yang dikatakan Fathia, berkaitan dengan semua nilai atau sila Pancasila, yaitu benar sekali. Berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa, tentu tidak ada rasa nilai religius atau nilai keagamaan dalam dirinya, bahwa dia tidak tahu bahwa menghormati itu bagian dari kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Kemudian kemanusiaan tadi sudah dijelaskan, kemudian apalagi persatuan. Nah, justru ketika semua warga negara Indonesia, baik itu dia masih muda, masih pelajar, mahasiswa, orang dewasa, justru kalau semuanya bersatu, tidak akan ada negara lain yang menginjak harga diri atau martabat negara kita. Tuh. Kalau kita kompak, tidak akan identitas negara kita tidak akan berani diinjak-injak oleh negara lain. Nah, itu. Nah, kemudian tentu saja kita pasti bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan mata. Nah, oke, terima kasih Nur Fathia atas presentasinya, sangat baik sekali. Oke, apakah masih ada yang ingin mempresentasikan hasil analisisnya? Materi Ya, Reski, silakan. materi ketiga masih bisa, Ibu? Bisa. Oh, iya. Analisis saya yang berkaitan dengan video yang saya nonton, yaitu pada saat pengalungan medali untuk Apriani Rahayu dan Grecia Poli. Pada saat pengalungan berlangsung, itu sangat mengharukan bangsa Indonesia. Karena Indonesia baru saja memenangkan Olimpiade emas di Tokyo pada ganda putri. Berkaitan dengan identitas nasional, hubungannya masuk pada poin lambang negara, yaitu bendera Sang Merah Putih. Dan juga pada poin lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Manfaatnya, memacu semangat para generasi muda untuk berprestasi, terutama di cabang olahraga. Yang kedua, memberikan banyak motivasi kepada kaum muda untuk lebih giat lagi belajar untuk membanggakan Indonesia. Hubungannya dengan Pancasila menurut saya masuk pada poin ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Karena mampu menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan pribadi. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, walaupun beda golongan, misalnya ada ras, agama, suku, dan adat istiadat. Iya, Ibu, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk Reski Novianti atas presentasinya. Baik sekali, ditambahkan tadi jawabannya dari Tahira. Jadi dari yang disampaikan oleh Reski juga itu sesuai dengan apa yang ada dalam video, menunjukkan identitas nasional, yaitu bendera, ada pengibaran bendera merah putih, kemudian itu menunjukkan atau menjadi contoh yang baik, memotivasi generasi lain untuk bisa berprestasi. Jadi salah satu contoh untuk mempertahankan identitas negara, yaitu bendera, bahasa, lagu kebangsaan, dan lambang negara, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah salah satunya dengan berprestasi, dengan menunjukkan prestasi. Dengan prestasi, negara lain akan melihat, wah, Indonesia ini hebat, Indonesia ini besar, tidak boleh dipandang enteng. Gitu. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan sila persatuan Indonesia. Jadi benar sekali, jadi dengan adanya prosesi itu, semua warga negara Indonesia itu mungkin yang tidak punya TV saja mungkin yang tidak nonton tuh. Jadi semua kayak ikut bangga dengan apa yang dilakukan oleh Apriani dan Grecia Poli. Tuh. Jadi terima kasih Reski Novianti atas presentasinya. Ya, Ibu. Ya. Baik. Setelah Reski, apakah masih ada yang ingin presentasi? Tidak, Ibu. Ya, silakan Alfo. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Saya menganalisis dari video yang kedua, yaitu video Alfie Rev yang berjudul Wonderland Indonesia. Nomor satu, apa yang ditunjukkan dalam video tersebut? Yang ditunjukkan dalam video tersebut adalah pesona alam Indonesia, keberagaman suku bangsa, serta lagu tradisional dari beberapa daerah di Indonesia. Dan nomor dua, hubungan dengan identitas nasional. Jika dihubungkan dalam identitas nasional, dalam video tersebut, mereka menampilkan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu bendera merah putih. Dan yang ketiga, hubungan bukan dengan manfaatnya. Jadi, manfaat yang disebut adalah dapat memberikan kesadaran bagi kita bangsa Indonesia bahwa bangsa kita memiliki kekayaan yang begitu besar lewat perbedaan-perbedaan ada. Dan video tersebut kita dapat lebih mencintai negara kita sendiri. Dan yang terakhir, hubungan dengan salah satu nilai Pancasila. Di sini saya mengambil sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Karena dalam video ini diambil beberapa ciri khas dari setiap daerah. Contohnya pakaian adat, rumah adat, alat musik, lagu daerah, dan sebagainya. Dengan demikian, video tersebut dapat mencerminkan suatu persatuan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Baik sekali Alfo Ripai, berikan aplaus untuk Alfo. Jadi tepat sekali yang disampaikan oleh Alfo, melengkapi tadi temannya yang menyampaikan juga tentang video Alfie Rev ini. Jadi menunjukkan di dalam video Alfie Rev, Alfo dan Alfie Rev, itu beragam kekayaan Indonesia yang ditampilkan dalam video tersebut. Kemudian manfaatnya itu ya menunjukkan membuat kesadaran, menimbulkan kesadaran, itu yang penting, kesadaran bahwa dengan adanya beragam kekayaan itu kita bisa lebih mencintai negara kita. Berarti dengan kita mencintai negara, dengan kita mencintai identitas tersebut, maka tantangan tadi yang disebutkan, tantangan-tantangan baik dari ideologi, politik, sosial, budaya, hukum, itu akan secara perlahan-lahan akan tergerus, akan hilang. Maka
identitas nasional kita itu membuat nilai-nilai atau rasa persatuan kita itu semakin erat. Nah, itu sesuai dengan tadi nilai sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Jadi bahkan video ini trending beberapa hari, bahkan dibuat reaction oleh negara-negara asing dari Amerika, Korea, Kanada. Dan itu menunjukkan bahwa mereka itu tertarik, apa sih yang lagi trending di Indonesia ini, Alfie Red. Mereka penasaran dengan isi video tersebut dan mereka terkagum-kagum dengan setiap klip-klip yang muncul, setiap klipnya si Novia Bahmit yang menggunakan pakaian adat, klipnya rumah-rumah adat, kemudian klip kreativitas Alfie Red membuat animasi. Nah, itu yang membuat mereka seperti lebih bangga ke Indonesia, lebih kagum. Nah, itu yang kekaguman itu yang menciptakan bahwa kesadaran kepada kita bahwa oh ternyata kita ini punya kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara lain, dan itu patut untuk kita jaga. Nah, itu adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, terima kasih Alfo atas presentasinya. Iya Bu, sama-sama. Ya, baik. Apakah masih ada yang presentasi?